Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur kalau kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami percaya penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Bahkan sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami, Engkau Tuhan yang tetap setia, menopang, menggendong hidup kami. Untuk kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau yang selalu ada beserta. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada panggilku. Sekali lagi katakan Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah aku takut, Kau sertaku. Tak usah aku cemas, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah aku takut, Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas,
Abang hidupku saat lemah kekuatanku. Nyanyikan haleluya, ku nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan bagi kami. Engkau yang menjagai langkah kaki kami. Engkau yang menyertai hidup kami. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah ingkar janji.
Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang menyertai hidup kami sampai selamanya, sampai masa tua kami, sampai pada putih rambut kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Kau tetap sama. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat hebat. Tidak ada Allah lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang sama seperti
Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji namamu, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau yang menjagai hidup kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Bahkan di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun. Sekalipun singa-singa muda merana kelaparan. Tapi kami tetap beria-ria di dalam Engkau, sebab Engkau yang pelihara kami. Kami tidak kekurangan satupun yang. Sebab Engkau sumber yang tak terbatas bagi kami Tuhan. Engkau sumber yang seutuhnya bagi kami. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, aman bersama-Mu, tenang di dekat-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib Tuhan.
Terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Hanya kepadamu hati kami percaya, Tuhan. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalammu, kami tenang di dekatmu, menikmati hadiratmu yang penuh dengan sukacita berlimpah bagi kami, penuh dengan damai sejahtera yang kau curahkan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan bagi kami, sumber damai sejahtera bagi kami, sumber sukacita bagi kami. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang melindungi kami dengan gada dan tongkat-Mu, Tuhan. Sehingga kami aman dari setiap serangan musuh-musuh. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sekali mari katakan, Engkau gembala kami, Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sedang. Amin. Dalam-Mu damai ku dapat,
dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau sertaku dalam damaiku, kapan dalam sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesus. Ya dalammu, damaiku dapat dalammu, sukacitaku dalammu, aku penuh dalammu, Yesusku. Dalammu, Yesusku. Dalammu, Yesusku. Hanya di dalammu kami aman. Hanya di dalammu kami tenang. Sebab Engkau yang mengembalakan hidup kami. Engkau yang memenuhi semua kebutuhan kami. Roh, jiwa, tubuh kami. Engkau yang memuaskan. Bahkan Engkau yang melindungi dan menjaga hidup kami. Dengan gadamu dan tongkat. Dan kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau baik bagi kami. Suatu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita masuk lagi ke bacaan kita, firman kita, Mazmur 71. Saya bacakan Bapak Ibu. Judul perikopnya, doa minta perlindungan di masa tua. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim,
dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang, keadilanmu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya, bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari, sebab aku mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Puji Tuhan, Mazmur ini yang Daud buat ini ada beberapa poin. Yang pertama yang saya dapatkan, poin pertama itu ada kekhawatiran di dalam hidup Daud pada masa tuanya. Karena ya sebagai manusia kita tahu kita dibatasi dengan fisik. Karena pas masa tua itu kita akan mengalami suatu kelemahan, baik itu fisik, maupun sekarang Daud menyadari bahwa di masa tuanya ia tidak lagi menjadi raja, dia banyak musuh dan banyak orang-orang yang mengincar Daud karena orang-orang tersebut tahu Daud sudah lemah dan tidak lagi berkuasa. Nah, dan di sini Daud mengalami sedikit kekhawatiran. Ia bertanya kepada Tuhan, eh, Tuhan, janganlah Engkau meninggalkan. Nah, di sini kita bisa lihat di ayat yang ke-9, ya, kekhawatiran ini muncul di ayat yang 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, di sini Daud menyadari bahwa di masa tuanya itu, ia tidak lagi kuat
fisiknya juga tidak lagi kuat. Nah, tetapi di ayat selanjutnya, Daud juga menyadari bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu terjadi sejak masa di dalam kandungan, malah di dalam perut ini. Bagaimana ia bisa dilahirkan oleh orang tuanya dengan sehat, dengan selamat, sampai di masa mudanya pun Tuhan menyertainya, menjadikan yang Daud bukan siapa-siapa, menjadi seorang raja. Nah, itu hal yang luar biasa yang Daud alami di dalam hidupnya. Nah, ini saya mau ilustrasikan bagaimana sih caranya kita meminta perlindungan kepada Tuhan. Saya mau ilustrasikan di dalam diri kita sebagai manusia. Contohnya saja, misalnya eh, kita minta perlindungan kepada Tuhan tuh, kita harus dekat dan melekat kepada Tuhan. Itulah yang bisa melindungi hidup kita. Misalnya kita sekarang ini hidup di suatu rumah bersama keluarga dan ada tetangga. Nah, saat terjadi sesuatu di dalam rumah kita, yang melindungi kita, yang datang kepada kita tuh siapa dulu? Ya pasti tetangga terdekat. Keluarga yang jauh tuh bisa datang, tapi butuh waktu mereka. Mereka tetap pasti melindungi, mendatang mau membantu, tapi dia butuh waktu. Nah, sama seperti Tuhan juga. Tapi harusnya Tuhan ini punya, eh, kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan itu mampu menolong kita ke dalam keadaan apapun. Cuma saat kita lebih dekat dengan Tuhan, itu akan lebih cepat kita menyadari, oh Tuhan sudah lebih dulu menolong kita. Tuhan itu punya cara bagaimana, cuman kita mau lihat, kita ini mau nggak dekat sama Tuhan dan melekat dengan Tuhan di masa-masa tua kita. Nah, itu yang saya dapatkan yang poin pertama. Dan poin yang kedua, bagaimana Daud di masa tuanya menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ia percaya saat masa mudanya itu dia sudah dilindungin, sudah melihat kebesaran Tuhan, sudah Tuhan mengangkatnya dengan luar biasa. Nah, Daud menyadari bahwa satu-satunya perlindungan di dalam hidupnya yaitu tetap dekat dan melekat di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Kita bisa semuanya di dalam hidup kita ada masanya. Tuhan sendiri yang tidak ada masa. Tuhan itu kekal dan abadi. Kalau kita melekat kepada manusia, kepada harta maupun jabatan, jabatan itu ada masanya. Kita ada masa pensiun. Dan untuk kita melekat pada kekuatan kita sendiri, fisik kita, kita ada masa juga. Sekitar kita tua, kita bisa mengalami kelemahan. Dan satu lagi pada harta kita tuh bisa habis. Mau sebanyak apapun kalau kita tidak maintain juga akan habis. Makanya satu-satunya perlindungan yang kekal dan abadi itu kita melekat kepada Tuhan. Itulah yang menolong kita dan menyertai kita sepanjang hidup kita. Dan poin selanjutnya itu bagaimana Daud memberitahu kita bahwa kita harus menjadi saksi hidup untuk Tuhan. Kita harus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk generasi selanjutnya, baik itu anak-anak dan cucu kita. Dahulu saya ini takut sekali untuk malu untuk menyaksikan bagaimana untuk bersaksi di teman-teman, di atas mimbar, kadang di atas panggung. Itu malu kadang masa lalu kita. Tapi saya percaya saat kita menyaksikan kebaikan Tuhan, iblis tidak suka, iblis tidak senang. Itu kita mempermalukan iblis. Karena kita menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan mengangkat kita. Eh, saya dulu sangat terintimidasi sebagai orang buangan, orang yang ya dulu yang masa lalunya yang nakal sekali. Jadi saya terlalu terintimidasi sebagai ya mantan gimana, mantan api bagaimana. Tapi saya menyadari bahwa
wah kebaikan Tuhan yang mengangkat saya sampai saat ini yang sangat luar biasa, saya harus saksikan kepada teman-teman. Karena saat kita menyaksikan kebaikan Tuhan, itu akan memberkati orang lain. Orang lain akan mendapat kekuatan. Kita tidak tahu bahwa teman-teman kita ada mengalami kesulitan. Saat itu yang kita menyaksikan kebaikan Tuhan, dia saat lagi lemah, lagi apa. Nah, itu kita bisa memberikan kekuatan yang baru untuk teman-teman kita. Saat kita menyaksikan, saat kita dalam keadaan lemah, kita tidak dianggap orang, kita menganggap diri kita orang buangan, Tuhan mengangkat kita dengan luar biasa. Tuhan menyertai kita sampai satu-satunya yang tidak meninggalkan kita yaitu Tuhan kita. Orang bisa meninggalkan kita, keluarga bisa meninggalkan kita, tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia di dalam hidup kita. Terkadang kita yang sebagai manusia ini yang tidak setia kepada Tuhan. Kadang saat kita sudah mendapatkan keadaan yang baik-baik saja, kita lupa dan kita tidak dekat lagi dengan Tuhan. Ya, itu yang saya takutkan di dalam hidup saya. Dan makanya saya selalu mengingat bagaimana sih cara kita dekat dengan Tuhan lagi. Saya mengingatkan kembali bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup saya, bagaimana Tuhan dulu tidak pernah meninggalkan saya waktu saya di dalam keadaan yang terpuruk. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang pun mau dekat lagi terus dengan Tuhan. Karena saya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa di masa-masa saya. Nah, dan saya mau di masa tuanya juga mau seperti Daud ini menyaksikan kebaikan Tuhan sampai eh, kepada anak-anak kita, menyampaikan kepada cucu-cucu kita, menyampaikan kepada teman-teman saudara-saudara kita sampai ke generasi ke bawahnya. Sehingga generasi ke bawahnya itu tahu, ternyata ada Tuhan yang selalu melindungi kita, menyertai kita saat masa-masa apapun, di masa sulit apapun. Dan yang terakhir mau saya sampaikan, isilah masa-masa tua kita dengan puji-pujian terhadap Tuhan. Karena di sini Daud juga di masa tuanya, ia malah menambah puji-pujian kepada Tuhan. Bukan malah mengurangin karena fisik yang lemah. Tapi di ayat 14 itu yang Daud katakan, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Nah, baik, di sini saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita mengisi masa tua kita menceritakan kebaikan Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Kita terus perkatakan puji-pujian kepada Tuhan. Itulah yang menguatkan kita, itulah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Bapak Ibu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Heri. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Dok Willy buat sharing pagi hari ini yang mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang setia sejak dari kandungan ibu kita, mulai masa kecil kita, masa remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai masa tua kita. Dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Bagian kita adalah seperti yang Willy tadi katakan, mari terus hidup melekat kepada Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Sehingga kita terus dekat pada Tuhan dan menikmati segala yang terbaik yang Tuhan pasti sediakan bagi setiap orang-orang yang melekat kepadanya. Jadi di fase apapun hidup kita saat ini, sebagian ada yang masih muda, sudah mulai berumur, ada yang sudah berumur. Mari kita serahkan hidup kita kepada tangan Tuhan, sehingga sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, kita boleh menikmati penyertaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Seperti nanti di seperti pasal 37. Daud pernah berkata, dahulu aku muda, tapi sekarang aku telah menjadi tua, tapi tidak pernah ditinggalkan orang benar. Bahkan sampai anak cucunya tidak ada yang meminta-minta roti. Jadi mari bersyukur
Kalau sampai hari ini, sampai usia kita hari ini, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, maka mari terus semakin hari, semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin hari mulut kita penuh dengan puji-pujian, yang seperti terakhir kami katakan bertambah-tambah. Walaupun secara umum biasanya orang semakin tua, semakin banyak keluhan. Semakin tua, semakin banyak, aduh, aduh. Tapi mari, dengan bertambahnya usia semakin tua, kita mau terus bersyukur. Karena artinya semakin kita tua, semakin banyak, seperti Daud katakan, udah nggak bisa dihitung lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan fokus pada hal-hal yang membuat kita, aduh, aduh. Tapi bersyukurlah setiap saat. Karena memang firman Tuhan yang sama katakan, manusia lahiriah kita memang akan merosot. Makanya mumpung masih muda, di maintenance baik-baik, supaya sampai masa tua kita, roh kita kuat, jiwa kita tenang dan bersuka, tubuh kita tetap sehat. Walaupun sehat-sehatnya orang tua, kata orang kan. Tapi mari terus belajar bersyukur, terus menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan yang tentunya tidak akan pernah terhitung dalam hidup kita. Sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, sampai suntuk umur kita, dan sampai di dalam kekekalan. Jadi mari terus melekat kepada Tuhan di fase apapun hidup kita. Kalau kita muda, jangan merasa kita kuat dan hebat karena prestasi, karena jabatan, karena posisi, karena harta yang dapat kita capai. Tapi di sepanjang umur hidup kita, di fase apapun hidup kita, mari melekat kepada Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Will. Tuhan memberkati. Nanti istri saya yang akan berdoa, dan kemudian akan ditutup oleh Willy. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh bangga sekali atas Engkau, Bapa. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang setia. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Amin. Kami bersyukur, kami punya Allah yang sampai masa tua kami pun Engkau akan tetap menggendong kami. Amin. Engkau tetap menyelamatkan kami dan Engkau tetap mau menanggung kami terus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini Bapa terus menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Bapa melepaskan berkat buat Willy yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau sudah taruh isi hatimu kepada Willy Tuhan, dan boleh disampaikan kepada kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau terus pakai Willy Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah keluarga besarnya yang belum mengenal Engkau. Biarlah melalui hidup Willy Tuhan, mereka boleh melihat Kristus itu nyata. Sehingga Willy juga boleh memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati apa yang dikerjakannya Bapa, apa yang dipercayakan di dalam hidupnya Tuhan. Willy boleh mengaturnya dengan baik. Dan dia boleh tetap ingat segala sesuatu adalah daripada Engkau. Dan segala sesuatu adalah milik Engkau. Sehingga hikmat Tuhan tetap menyertai hidup Willy. Dimanapun Engkau percayakan dia boleh berada Tuhan. Khususnya juga di lingkungan perusahaan di mana dia boleh bekerja saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, kami bersyukur buat Ibu Miryanti yang sudah mengikuti tes dari Menteri Kesehatan. Tuhan, dengan hasil yang baik Bapak. Biarlah Tuhan juga tetap pakai Ibu Miryanti dimanapun Engkau tempatkan beliau boleh berada Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu terus menyertai kesehatan, kekuatan, umur panjang juga menjadi bagian milik hidup beliau Tuhan. Dan biarlah beliau juga boleh dipakai Tuhan untuk juga memenangkan jiwa-jiwa di lingkungan pekerjaan yang belum mengenal Engkau Tuhan.
Biarlah lewat hidup beliau juga Tuhan Kristus itu boleh menjadi nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap kami pada pagi hari ini pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah tubuh jiwa roh kami juga tetap sehat, kuat Tuhan dan melekat kepada Engkau Bapa. Engkau juga pakai setiap kami boleh menjadi alat Tuhan mendatangkan kemuliaan, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersepakat berdoa Tuhan bersama-sama. Kami mau melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan shalom bagi bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang ada pada saat ini Tuhan. Biarlah kesatuan bagi bangsa Indonesia itu tetap ada Tuhan. Kasih-Mu mengikat bangsa ini Bapa. Kami melepaskan berkat bagi pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Bapa. Masa peralihan ini Tuhan. Ada banyak situasi yang tidak kondusif Tuhan. Tapi kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi dan mencintai bangsa ini. Mata-Mu tertuju atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami juga memberkati setiap sumber daya alam maupun manusia yang ada Tuhan. Biarlah semuanya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya Tuhan. Untuk kemajuan bangsa ini dan bahkan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan pemerintahan yang ada adalah datangnya daripada Engkau Tuhan. Biarlah hati nurani pemerintahan yang ada ini boleh tetap murni di hadapan-Mu. Hati yang takut akan Engkau. Melakukan tugas dan tanggung jawab dengan benar dan bertanggung jawab juga kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Baiklah hidup kami Tuhan, menceritakan kebaikan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Baik itu kami dari masa muda Tuhan sampai sekarang. Biarlah Tuhan, di masa-masa kami mendatang, di masa tua kami mendatang Tuhan, kami mau menceritakan kebaikan-Mu selalu Tuhan. Kami mau menambah puji-pujian kami selalu kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau terus melekat di dalam hidup kami, di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Biarlah senantiasa Tuhan Kau menyertai, melindungi, memberkati kami di sepanjang hidup kami. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you, Will. Yuk, sama-sama Pak. Apa kau tutup video terus sekarang, Ki? Pertama, aku tuh mau belajar. Kalau aku tutup video tuh, aku tuh konsentrasi, Pak.